welcome back to my channel. Annyeonghaseyo. Oke geng, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, dan komen karena habis ini bakal ada yang seru. Jadi buat teman-teman semua, ini sebenarnya kontennya udah lama banget pengen aku bikin, tapi baru sempet. Aku udah banyak banget nerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan hari ini bakal aku jawabin. Tapi sebelumnya tetap jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, gengs. Nah, kemarin waktu aku bacain ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, aku nemuin beberapa pertanyaan yang lucu-lucu. Terus ada juga yang nanyain, kan waktu itu aku pernah live kan dan cerita awal mulanya gimana sih belajar bahasa Korea dan tertarik sama Korea. Nah, jadi kita bacain pertanyaannya satu-satu ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu dari Intanalesia _223. Kak, tips and caranya biar bisa ke Korea dong. Caranya bermimpi. Karena aku kayaknya mulai pingin ke Korea tuh karena aku emang suka banget sama drama Korea. Terus aku mulai suka lagunya, suka bahasanya, suka budayanya. Terus aku kayak mulai punya impian ingin ke Korea, awalnya dari impian. Jadi kalau ditanya gimana caranya biar bisa ke Korea, impian, banyak berdoa, ntar jalannya pasti ada. Tapi jangan lupa kerja juga sih. Jadi coba cari pengalaman-pengalaman yang mengelit kamu ke sana. Terus yang kedua dari Novri _1106. Kak, waktu di Korea lagi mau ngapain dan pergi ke Namsan Tower atau enggak? Aku tuh lagi di Korea itu untuk liburan. Ke Namsan Tower atau enggak? Ke Namsan Tower juga. Dan bagus banget, aku suka banget. Waktu aku ke Namsan Tower ada yang seru. Jadi lagi ada pameran budaya gitu, festival budaya. Jadi pas lagi aku ke Namsan Tower kan dia rada jalan ke bukitnya tuh rada lama ya, setengah jaman gitu. Nah pas sudah nyampe itu ada festival budaya yang lagi nari-nari pakai baju tradisional Korea. Jadi aku suka banget di situ. Yang ketiga dari Rita Decayani _54. Awalnya kakak bisa bakor tuh umur berapa? Aku bisa bahasa Korea itu sebenarnya dari aku SMP. Cuma dulu SMP belajarnya kayak cuma untuk percakapan sehari-hari gitu. Nah yang bisa baca Hangulnya, terus bisa tulisnya, bisa ngobrolnya, itu pas aku kayak 2 bulan yang lalu pas lagi karantina. Terus dari RA Naurah. Kak, gimana perasaannya setelah mengajar banyak orang bahasa Korea dan banyak yang bisa? Sebenarnya aku tujuannya bukan ngajarin sebenarnya. Awal mulanya aku bikin konten ini aku cuma ngasih share dan tips dan trik gitu. Gimana caranya belajar bahasa Korea yang mudah versi aku. Jadi kalau dibilang ngajarin, aku kayaknya belum sampai di level ngajarin sih. Cuma tips dan trik aku ini mungkin bisa membantu teman-teman. Gimana perasaannya? Jujur, seneng banget. Karena aku waktu pertama kali bikin konten ini nggak ada ekspektasi kalau teman-teman tuh bakal cocok sama konten ini. Tapi ternyata konten ini bisa membantu teman-teman. Jadi perasaan senengnya tuh karena wah ternyata ini bisa membantu teman-teman banyak. Dan aku juga bisa belajar dan sharing barengan sama teman-teman. Punya teman-teman baru dari berbagai kota. Itu membuat aku jadi kayak wah the power of social media gitu ya. Aku bener-bener ngerasain banget. Jadi rasanya seneng banget. Nah pertanyaan selanjutnya dari Jihanisha. Kak, bagi tipsnya dong Kak biar cepet hafal kosakata Korea. Hafal kosakata Korea, kalau aku pribadi kosakata Korea tuh banyak banget. Jadi kalau dihafalin kayaknya bakal meledak sih. Jadi kalau aku pribadi aku nggak ngapalin, aku bener-bener kayak belajar susunan kalimatnya biar aku tuh bisa praktekin tiap hari. Jadi aku susun kalimat setiap hari gitu ya. Jadi aku tuh lama-lama kayak keinget sama kosakatanya dan aku jadi hafal sama kosakatanya secara nggak langsung. Jadi kalau menurut aku pribadi, gimana cara yang ngapalin kosakata yang cepet? Belajar susunan kalimat. Dan aku tuh belajar susunan kalimat kayak 1 hari aku bisa investasiin waktu aku tuh 3 jam sampai 5 jam cuma untuk nyusun-nyusun kalimat. Jadi aku lagi masak, aku nyusun kalimat. Aku lagi main sama keponakan aku nyusun kalimat. Jadi aku biasain untuk nyusun kalimat biar aku hafal kosakatanya gitu. Jangan dihafalin semua, modar, banyak banget. Nih, pertanyaan selanjutnya dari putri.io927. Kak, gimana rasanya kakak udah keluar dari zona nyaman? Ini pertanyaannya seru banget nih. Gimana rasanya udah keluar dari zona nyaman? Jujur, aku ada deg-degannya, ada senangnya, ada paniknya juga. Karena seperti yang teman-teman tahu, ini pasti si Putri udah ngikutin aku dari awal aku bikin konten. Aku tuh orangnya ansos banget, anti sosial media banget. Sebenarnya dulu Instagram aku tuh aku private dan aku bukan anak yang suka ngepost konten. Jadi waktu pertama kali aku terjun di sosial media dan ngepost konten aku, jujur deg-degan banget. Karena aku tuh orangnya kupingnya tipis gitu, suka dengerin apa kata orang gitu loh.
Jadi waktu pertama kali aku mulai sosial media, aku ngerasanya kayak, aduh nanti gimana ya kalau misalkan nanti aku bikin konten kayak gini ada orang yang nggak suka. Aduh gimana ya kalau misalkan nanti aku pas bikin dakor atau belajar bahasa Korea gitu ada orang yang merasa cara pembelajaran aku tuh nggak bisa diterima. Jadi ada rasa khawatir gitu. Tapi ternyata setelah aku jalanin hampir 4 bulan, aku banyak berubah. Aku banyak bisa malah ketemu sama teman-teman yang mungkin mengkritik aku atau misalkan ngasih tahu itu salah, atau misalkan ada teman-teman yang negatif gitu komennya. Kalau dulu aku bakal kayak aduh kayaknya berhenti aja deh, kayaknya nggak bisa deh kayak gini. Tapi ternyata kalau emang itu udah dijalurin sama Allah gitu ya, itu berubah. Aku bisa ngebaca komen itu dan aku senyum. Aku bisa ngebaca komen itu dan kerasa oh berarti perlu di-upgrade, aku perlu belajar lagi. Oh, kalau misalkan ada komen kayak gini, oh nggak apa-apa, aku emang mau punya gaya yang kayak gini. Aku bisa mendecide suara aku tuh di mana. Kalau sebelumnya aku nggak punya suara itu. Jadi rasanya setelah keluar dari zona nyaman, aku banyak, wow, ternyata aku punya kemampuan ini. Wow, ternyata aku bisa kayak gini. Wah, ternyata aku bisa ngatur waktu aku di titik-titik yang seperti ini. Jadi ternyata keluar dari zona nyaman itu sesuatu yang menyenangkan buat aku. Ada beberapa hal-hal yang aku sebelumnya nggak nyangka aku bisa keluar di zona ini. Sebelumnya aku anaknya anti sosial media, sekarang aku jadi sosial media yang influence. Aku punya beberapa follower yang nanya ke aku gitu. Aku merasa kayak, wah aku nggak nyangka aku bisa kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, aku rasa selama pandemik ini coba fokus ke diri sendiri, coba fokus sama kemampuan kita biar kita bisa keluar dari zona nyaman. Biar kita tuh kayak nemuin hal-hal baru dari diri kita yang sebelumnya kita nggak sangka. Itu menurut aku ya. Gitu, geng. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari NR Luaulia. Pengalaman waktu di Korea gimana, Kak? Jujur ya, waktu di Korea itu aku karena emang dari dulu impiannya ke Korea. Jadi pas nyampe di sana itu nggak mikirin mau kemana, pokoknya sampai Korea. Jadi rasanya ke supermarket aja tuh udah seneng banget. Karena kan waktu aku nonton drama, kita kan suka lihat ya adegan-adegannya mereka makan pop mie gitu ya di See To You gitu ya. Itu udah, bagi aku udah wow banget. Ini waktu pertama kali aku sampai Korea, yang aku coba adalah supermarket. Aku cari supermarket mana? Cari supermarket biar bisa makan pop mie. Itu bagi aku udah menyenangkan banget. Jadi pas aku makan di sana tuh rasanya kayak wah, dengerin orang Korea ngomong sambil makan pop mie di supermarket tuh udah indah banget buat aku. Jadi kalau ditanya pengalaman aku di Korea gimana, jujur bagi aku semuanya indah. Jadi waktu aku di Korea, aku juga pernah ngalamin di Korea diomelin sama supir busnya. Jadi aku malam-malam, itu aku jalan sendirian, nekat banget itu aku jalan sendirian ke Myeongdong, dari hotel ke Myeongdong. Aku pingin banget ngerasain jadi orang lokal, jadi pingin banget nyobain keretanya sama naik busnya. Jadi aku naik kereta dan naik busnya. Sama sekali nggak bisa bahasa Korea waktu itu. Sama sekali nggak bisa bahasa Korea, nggak ngerti uang-uangnya, pokoknya nekat aja kayak biasa, feeling kalau hilang nggak apa-apa lah. Kalau hilang nggak apa-apa. Jadi ya udah, aku naik keretanya, terus aku naik busnya. Aman-aman aja tuh, sampai pas naik bus, aku tuh sama sekali nggak tahu mau kemana karena di Korea itu zaman dulu ya, maps-nya itu masih pakai Hangul semua, nggak ada bahasa Inggrisnya. Aku nggak bisa baca, jadi busnya mau naik mana kan? Jadi aku beraniin nanya sama orang gitu, terus dibantuin sama orang ini sampai aku naik bus. Baik banget orangnya. Sampai aku naik bus, sampai dikasih tunjuk harus turun di mana gitu. Yang pengalamannya adalah pas aku naik bus, aku tuh nggak tahu kalau di Korea tuh mereka cashless. Jadi harus pakai kartu. Aku bayarnya pakai cash. Itu literally aku diomelin sama supir busnya pakai bahasa alien. Aku saat itu kan nggak ngerti bahasa Korea kan. Aku diomelin lama banget, ada kali 15 menit. Dia nggak jalan-jalan marahin aku perkara aku bayarnya pakai cash. Jadi aku disuruh turun karena nggak ngerti kan, jadi nggak turun-turun, ya kan? Jadi dia nggak bisa ngusir aku. Jadi ujung-ujungnya aku naik sambil dia ngedumel gitu sampai aku nyampe di tujuan. Itu pengalaman sih menurut aku ya. Ternyata sebelum kita sampai di satu negara, baiknya kita pelajari dulu budayanya. Pelajarin dulu mereka tuh biasanya kebiasaannya kayak gimana biar nggak diomelin kayak gitu. Oke, jadi gitu. Ada banyak lagi sih, tapi kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ritsuka. Kak, kalau ke Korea berapa budgetnya? Tips dapat tiket murah ke Korea juga gimana? Kalau aku pribadi, aku sekarang juga lagi nabung. Nabung lagi kalau insya Allah dibolehin sama Allah ke Korea lagi, aku pingin dari tabungan aku sendiri. Kalau masalah budget ini menurut aku tergantung masing-masing orang ya. Tapi kalau tips dapat tiket murah, ini aku udah searching dari banyak research
Dan aku juga udah nanya sama teman-teman aku. Jadi kalau misalkan mau dapet tiket murah itu kamu harus 6 bulan yang lalu, 6 bulan sebelumnya. Nanti aku kasih tahu linknya. Itu cari tiket yang murah di mana. Aku udah dapet linknya. Itu kamu bisa dapetin tiket kayak range antara 2 sampai 4 jutaan buat PP. Nanti aku kasih tahu linknya ya. Nah, di situ kamu juga bisa cari tiket-tiket yang transit. Jadi kalau misalkan kamu mau lama gitu ya, kalau ke Thailand itu kan kalau satu kali 24 jam nggak perlu visa. Jadi kalau misalkan kamu mau ke Thailand dulu baru ke Korea, kamu bisa dapetin tiket misalkan berangkat jam 7 pagi dari Jakarta ke Thailand dulu, nyampe jam 9, ke Koreanya itu nanti dia baru jalan jam 6 sore. Jadi kamu bisa jalan-jalan dulu di Thailand, kayak makan siang, dekat-dekat bandara gitu. Itu ada juga, nanti aku kasih tahu linknya, oke? Nah, kita lanjut ya. Kezia_Sejati, karena dia di Korea Selatan tempat wisata yang populer atau ramai dikunjungi wisatawan apa sih? Kalau misalkan populer dikunjungi wisatawan pasti banyak yang tahu kayak Myeongdong, Dongdaemun, atau nanti teman-teman biasanya kalau pakai tour itu diajak ke tempat-tempat pemerintah kayak tempat ginseng atau tempat batu permatanya mereka. Itu tempat-tempat yang populer sih. Jadi kalau misalkan tempat-tempat yang underground itu biasanya di Itaewon atau di Busan. Jadi Seoul itu biasanya emang tempat-tempat buat wisata. Lanjut ya. _NN9, cara ngafalin atau ngucapin kosakata bakor yang benar. Cara ngafalin, tadi aku udah kasih tahu, cara ngucapin kosakata yang benar. Kalau kamu pengen ngecek kosakata kamu tuh cara pelafalannya udah baik atau benar, aku dulu karena nggak punya temen bahasa Korea buat ngobrol, itu pakai Google Translate. Jadi aku ngecek di Google Voice. Dia udah paham belum apa yang aku omongin? Kalau yang aku omongin tuh dia udah paham, berarti pelafalan kamu udah benar. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa cari teman-teman di sosial media, teman-teman Korea bisa juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak jago nyari-nyari teman lewat Tinder gitu, nggak jago. Jadi aku pakai Google Voice aja, gitu geng. Lanjut ya, Karisa 2105. Kak, aku bingung langkah apa yang selanjutnya aku harus lakuin kalau aku udah bisa nyusun kalimat atau hanggelnya. Latihan terus karena kosakatanya banyak banget. Jangan cepet puas kalau belajar bahasa Korea. Itu menurut aku. Nah, Kea 9, pernah ngalamin pengalaman buruk gak waktu di Korea masalah hijab? Aku tadi udah cerita, pengalaman buruk aku cuma itu doang yang diomelin di bus perkara cashless itu. Kalau masalah hijab, jujur ya, dulu aja waktu aku kesana, gak ada tuh orang diskriminasi kita pakai jilbab. Jadi aku pribadi gak pernah didiskriminasi karena jilbab. Malah, aku ketemu sama Ajuma, ibu-ibu yang sekarang tuh aku masih kontek-kontekan ya, aku bisa bilang dia sebagai ibu aku. Dia malah ngajak ngobrol aku karena dia wondering, ini tuh sebenarnya yang kita pakai apa sih? Jadi waktu aku pertama kali ketemu dia, itu aku ketemu di bandara dari Incheon ke Jakarta. Itu dia tiba-tiba ngajak ngobrol, dia nanya, ini tuh apa sih? Ini namanya apa gitu. Terus aku cerita ini namanya hijab, jadi kenalan, ngobrol-ngobrol sampai dia ke Jakarta. Dia cerita kalau dia punya anak di Jakarta, kerja di Jakarta dan sebagainya macamnya. Jadi kalau aku pribadi, aku nggak pernah ngalamin diskriminasi karena jilbab. Malah karena jilbab, aku malah ketemu sama relasi baru, dapat keluarga baru. Gitu guys. Lanjut ya. Kak, gimana caranya punya orang tua angkat di Korea? Nah, ini aku pernah bahas sebenarnya di live aku karena teman-teman kan udah banyak yang tahu kan ceritanya kalau aku mau bikin project bareng sama Kak Han. Nah, teman-teman nanya kok bisa kenal sama Kak Han. Nah, waktu itu aku sempet ceritain, makanya ada yang nanya nih, gimana caranya punya orang tua angkat Korea? Orang Koreanya yang nawarin? Enggak. Jadi yang tadi aku ceritain, aku ketemu di bandara, ini ceritanya kayak di drama-drama Korea gitu, gengs. Aku lagi di bandara, tiba-tiba disamperin, ditanyain jilbab tuh apa, kita ngobrol-ngobrol, dia cerita kalau anaknya tuh kerja di Korea, terus simply dikenalin sama anaknya, kita makan siang bareng, terus tukeran kontak, sampai akhirnya ibunya balik ke Korea, kita masih kontak-kontakan sampai sekarang. Nah, akhirnya sama Kak Han, juga aku punya beberapa project bareng, kita nggak banyak diskusi bareng, aku juga banyak nanya-nanya sama Kak Han soal belajar bahasa Korea. Jadi bukan ditawarin sama orang Korea ya, gengs, tapi emang nggak tahu, it just happen. Itu menurut aku, di saat kamu pergi ke suatu tempat yang kamu memang sukain, dan kamu, nggak tahu ya, aku emang karena aku doa aja, aku pingin banget di sana, jadi everything yang aku dapetin selama aku di sana, mau pas berangkat atau pas mau pulang, itu kayak something that I can imagine, sesuatu yang nggak bisa aku bayangin. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke Korea, banyak mungkin teman-teman yang punya impian ke Korea, menurut aku ya, serahin aja sama Allah, biar Allah yang nentuin jalurnya pas kita ke Korea tuh, apa yang akan datang ke kita, opportunity apa nih yang bakal datang ke kita. Itu sih sebelum aku berangkat, aku kayak, ya Allah, semoga selama aku di sana aku dapetin hal-hal baik yang nggak pernah aku jalanin sebelumnya. Jadi pas aku di sana aku banyak banget ketemu hal-hal baik, ketemu orang-orang baik, ditolongin sama orang-orang baik, dan yang datang ke aku tuh opportunity yang baik.
Nanti aku ceritain ya detailnya. Lanjut. Gimana Kak kalau punya ibu angkat, gimana Kak kalau kok bisa punya ibu angkat Korea? Tadi udah aku ceritain ya. Kak, bisa bakor pasti ada yang disuka kan? Suka drakor atau idol? Tadi aku juga udah bilang, aku suka banget sama drakornya. Kalau idol aku suka sama Bangtan Sonyeondan, aku suka sama BTS. Nah, Kak kenal dan belajar bahasa Korea dari Opa Korea itu dari mana? Opa Korea ini Hanopa. Kak Han itu punya channel namanya Opa Hanopa. Jadi aku kenal Kak Han tadi udah aku ceritain. Aku kenal Kak Han itu ketemu sama ibunya. Jadi sekarang kita kerja bareng dan sebagainya macamnya. Nah, nanti next time nih, gengs, aku tuh bakal ada konten yang seru banget barengan sama Kak Han. Kita bakalan masak-masak ala masakan Korea gitu. Tapi nanti kita akan belajar bahasa Koreanya bareng sama Kak Han. Jadi masak sambil belajar bahasa Korea. Ditungguin ya, gengs. Nah, jadi gitu, gengs. Tungguin next kontennya aku bakal ngomongin itu. Nah, pertanyaan lainnya. Karena pengalaman pas di Korea tuh orangnya kayak gimana sih Kak? Baik-baik. Tapi orang Korea tuh kan punya budaya pali-pali. Mereka suka cepet-cepet. Jadi teman-teman tuh jangan lama. Pokoknya teman-teman tuh kalau misalkan ngapa-ngapain di sana jangan lama-lama, jangan kebanyakan mikir. Pasti diomelin. Apalagi kalau ketemu sama yang ajushi gitu ya. Yang udah tua-tua. Mereka pasti bakal ngomel kalau kita tuh lemot. Gitu, gengs. Itu menurut aku ya. Emang itu aku rasain banget sih soalnya. Nah, Kak, kalau baru pertama kali ke Korea pakai travel tour apa solo travel? Kalau aku pribadi pakai travel enak, tapi karena mereka punya budaya yang pali-pali, suka cepet-cepet, jadi pasti tour guide-nya tuh ngomel mulu. Cepetan. Jadi kalau misalkan teman mau nikmatin, lebih baik solo traveling. Tapi research yang baik ya sebelum solo traveling. Oke, kita lanjut. Karena dia asli orang mana, lahir di mana? Kok punya ibu angkat Korea? Karena aku aslinya orang Makassar, lahirnya di Makassar. Tapi aku banyak tinggal di Jawa, banyak tinggal di Jakarta, lama tinggal di Jakarta, jadinya udah kemix gitu ya. Ya, jadi gitu. Pernah tinggal berapa tahun di Korea? Aku nggak pernah tinggal di Korea. Oke, kita lanjut ya. Karena gimana caranya ngadepin orang yang selalu ngekang kita? Ngekang ya? Jujur kalau aku pribadi, aku lagi baca buku judulnya Happiness Inside. Jadi Happiness Inside itu dimana kita tuh harus legowo sama orang. Terkadang kita ngerasa apa yang kita rasain itu jadi apa yang kita pikirkan. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa dikekang, kalau teman-teman harus selalu mikirin aku dikekang, akhirnya apapun yang kita lakuin itu rasanya terkekang. Jadi di buku itu teman-teman diajarin untuk selalu ngerasa kalau teman-teman lagi dalam kondisi terkekang, coba pikirin hal-hal yang happy, hal-hal yang teman-teman tuh di luar bayangan teman-teman, outside of the box, di luar dari boxnya, biar teman-teman nggak ngerasa, karena itu cuma ada di pikiran aja kok. Jadi happiness inside, kita harus happy dulu dari dalam, biar kita tuh bisa ngelakuin hal-hal yang di luar ekspektasi, gitu, gengs. Nah, karena tuh ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 15 Mei tahun 1997, jangan lupa ucapin ya. Oke, karena kepikiran nggak buat project ke Korea bareng sama Cinggu Nadia. Cinggu Nadia ini, aku malu mau ngomonginnya. Cinggu Nadia ini teman-teman bikin grup, bikin Instagram namanya Cinggu Nadia. Itu teman-teman yang suka nge-follow Instagram aku. Nah, ada kepikiran, aku waktu itu udah pernah cerita, kalau misalkan diizinin sama Allah, aku pingin banget bikin project, mudah-mudahan dapat sponsor ya, gengs. Aku pingin banget bikin project, bikin tour bareng sama Cinggu Nadia, gitu. Amin, doain aja setahun ke depan. Oke, lanjut ya. Karena pingin tanya, gimana agar kita selalu stay sama tujuan kita? Aku pribadi, aku pun lagi belajar soal ini ya, stay sama tujuan. Tapi menurut aku penting banget semua hal itu dibarengin sama doa. Karena aku pribadi orangnya tuh gampang banget ke distract. Satu-satunya cara aku tetap stay sama tujuan aku adalah dengan doa. Kayaknya aku ngalamin itu banget selama 3 bulan ini. Aku ketemu sosial media, ketemu passionku. Itu semua terjadi karena doa. Jadi gimana caranya stay sama tujuan? Banyak berdoa. Biar Allah tuh yang selalu keep in mind, keep it safe. Biar Allah yang selalu jalurin hati kita tuh tetap di jalur yang Allah udah bayangin. Aku yakin banget Allah tuh pasti punya cerita yang terbaik buat kita. Jadi buat teman-teman semua, untuk stay sama tujuan, banyakin berdoa. Jadi buat pertanyaan nih, gengs, kayaknya udah semua aku jawabin pertanyaannya. Sebenarnya ada banyak pertanyaan lainnya, tapi dari pertanyaan itu udah aku rangkum yang paling terbaik dari yang terbaik. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa tungguin konten aku barengan sama Kak Han. Minggu depan bakal aku post, kita bakalan masak-masak sambil belajar bahasa Korea. Ini konten yang teman-teman tungguin, dan kita bakal ngobrol-ngobrol lanjut soal ibu Korea aku nanti ya. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nggak susah bikin aku happy, cukup subscribe, like, dan komen. Oke, gengs? Jangan lupa
subscribe, like, dan komen. Oke? Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.